Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helan Mausma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data membagi dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Rata-rata dengan X adalah data tunggal adalah simbol penjumlahan adalah jumlah data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data bersifat simetris, maka rata-rata, median, dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun, jika data tidak simetris, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Contoh ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data bersifat simetris, maka rata-rata, median, dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun, jika data tidak simetris, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan antara mean, median, dan modus. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data membagi dengan jumlah data, dan mean mewakili nilai rata-rata dari sekumpulan data. Median adalah ukuran pemusatan data yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Median dihitung dengan mencari nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median mewakili nilai tengah dari sekumpulan data. Modus adalah ukuran pemusatan data yang mewakili nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat dicari dengan menghitung frekuensi, kemudian setiap nilai data, modus mewakili nilai yang paling umum muncul dalam sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan mean, median, dan modus. Mean dapat digunakan untuk menghitung rata-rata nilai ujian siswa. Median dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari pendapatan penduduk suatu negara. Modus dapat digunakan untuk menghitung nilai mobil yang paling banyak dibeli oleh masyarakat. Contoh soal mean. Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 2A diperoleh data sebagai berikut. Hitungan mean dari data tersebut. Jumlah data 13, mean sama dengan 7. Mean dari data tersebut adalah 7. Data tinggi badan 8 atlet basket adalah sebagai berikut: 180 dan seterusnya. Hitungan median dari data tersebut. Penyelesaian data tersebut diurutkan dari terkecil ke terbesar. Karena jumlah data genap itu 8, maka mediannya adalah rata-rata dari keempat data dan data kelima. Median 187 ditambah 192. Median 185,5. Jadi median data tersebut adalah 189,5. Contoh soal modus. Data jumlah telur yang dihasilkan oleh 10 ayam adalah sebagai berikut. Hitungan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya, data tersebut dapat diurutkan dari terkecil ke terbesar sebagai berikut. Dari data tersebut, tampak bahwa nilai 12 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai lainnya hanya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, modus data dari data tersebut adalah 12. Penjelasan, mean, median, dan modus adalah ukuran pemusatan data. Mean adalah rata-rata dari data, median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dari modus ini adalah yang paling sering muncul dalam data. Pada contoh soal mean, data dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah data. Pada contoh soal median, data diurutkan lebih dahulu, kemudian nilai tengahnya diambil. Pada contoh soal modus, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai yang paling sering muncul dihitung jumlahnya. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk penentuan kuartil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Data nilai matematika siswa kelas 7A adalah sebagai berikut. Ukuran data tersebut dari terkecil ke terbesar sebagai berikut. Hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama Q1 sama dengan 3 plus 4
atau per 2 sama dengan 3,5. Kuartil kedua Q2 6 plus 7 per 2 sama dengan 6,5. Kuartil ketiga atau Q3 8 plus 9 sama dengan 8,5. Jadi kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data tersebut adalah 3,5, 6,5, dan 8,5. Desil. Desil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah urutkan menjadi 10 bagian sama banyak. Desil pertama, nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Desil kedua, nilai yang membagi data menjadi 3 bagian yang sama besar. Desil ketiga adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan seterusnya. Untuk menentukan hasil desel, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Data nilai matematika siswa 7 kelas 7A sebagai berikut. Ukuran data tersebut dari terkecil ke terbesar. Hitungan desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan desil keempat. Desil pertama 3 plus 4 per 2 hasilnya 3,5. Desil kedua 5 plus 6 per 2 hasilnya 5,5. Desil ketiga 6 plus 7 per 2 hasilnya 6,5. Desil keempat 7 plus 8 per 2 sama dengan 7,5. Kesimpulan, pemusatan data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pusat dari kumpulan data. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling banyak umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan data tunggal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Namun, mean dapat dipengaruhi oleh nilai pencilaan. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencilaan. Namun, median hanya dapat digunakan untuk data dengan jumlah data genap. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai pencilaan dan dapat digunakan untuk data dengan jumlah data genap atau ganjil. Namun, modus hanya dapat digunakan untuk data yang memiliki nilai yang berulang. Dalam memilih ukuran pemusatan data yang tunggal yang tepat, perlu diperhatikan karakteristik data yang akan dianalisis. Terima kasih.